Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu. Tetapi nalar tidak mengubah aspek bagaimana kita melakukannya. Nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari 2 hari. Namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita membahas tema yang berbeda, masih berhubungan dengan berpikir, tapi sekarang kita akan belajar tentang batasnya pemikiran. Jadi kadang-kadang orang pakai istilah batas nalar. Ini mungkin tema yang sekali 2 kali teman-teman pernah mendengarnya. Karena sebenarnya isu bahwa akal nalar itu terbatas itu sudah dibahas dulu jauh-jauh hari oleh para ulama. Termasuk para mutakallim itu. Ini isu sejauh mana manusia dengan pikirannya, dengan akal budinya itu punya kapasitas tapi juga harus tahu batasnya. Baik ya, kita mulai saja pembahasan kita tentang batas nalar ini. Ya meskipun sebelumnya saya harus minta maaf ke banyak teman yang belakangan mulai banyak minta tema ini, tema itu. Ya insya Allah pada saatnya akan kita angkat. Karena memang yang minta macam-macam banyak sekali. Mungkin bulan depan juga masih belum. Bulan depannya juga yang diminta teman-teman belum sempat saya bahas. Mohon dimaklumi. Kita pelan-pelan saja ya. Senyampe-nyampenya belajar bareng. Ya tentu saja alasan pertama adalah kan saya harus siap dulu sebelum menyampaikannya. Yang masih belum terlalu siap, masih harus saya upgrade pengetahuan dulu, upgrade wawasan-wawasan dulu. Ya nanti kalau memang sudah siap akan kita angkat. Jadi tentu saja saya tidak ngerti segala hal, tahu segala hal. Tidak selalu yang teman-teman minta itu pas saya ngerti, pas saya bisa langsung menjelaskannya. Mungkin ada beberapa yang saya tahunya hanya sedikit, jadi harus diupdate lagi, diluaskan lagi. Dan di situ sebenarnya saya senangnya menemani teman-teman belajar di ngaji filsafat ini. Ternyata yang mendapatkan keuntungan paling besar itu ya saya sendiri. Yang pertama-tama, karena saya harus nambah-nambah bacaan, nambah-nambah wawasan, nambah-nambah pengetahuan. Meskipun saya minta juga teman-teman tidak berhenti juga, tidak hanya mengandalkan ngaji filsafat ini. Kalau hanya mengandalkan ngaji kita ini yang durasinya tidak terlalu panjang, ya hanya sesedikit itu yang diperoleh oleh teman-teman. Maka tambahlah dengan segala hal yang mungkin bisa nambah wawasan kita. Karena seperti katanya Sokrates, semakin nambah wawasanmu, kemungkinan semakin meningkat kualitas dirimu. Jadi itu nggih untuk yang minta-minta tema. Jadi ya ditunggu saja. Termasuk juga saya harus minta maaf ini pada teman-teman yang banyak minta saya untuk mengisi kajian di tempatnya masing-masing. Tidak semua juga bisa saya penuhi. Yo, kalau bulan-bulan seperti ini kan bulan kuliah sudah mulai aktif, jadi saya sudah mulai banyak jadwal ngajar, sehingga waktu untuk ngisi-ngisi kajian yang insidental itu menjadi berkurang. Jadi kadang-kadang teman-teman mintanya bulan ini atau bulan depan masih belum bisa karena jadwalnya terlanjur isi, sehingga saya menjanjikan bisa 2-3 bulan yang akan datang. Itu bukan karena saya terlalu sibuk apa kelarisan apa enggak, karena saya kan juga ada amanah-amanah yang memang sejak awal wajib harus saya penuhi.
Karena saya harus di kampus, kemudian ada beberapa lembaga yang saya harus juga berkiprah di situ. Jadi niku nggih untuk teman-teman, pokoknya dimaklumi saja, kita nikmati saja kebersamaan kita semampunya. Sesedikit apapun mari kita ambil manfaat dari kajian-kajian kita dimanapun. Baik, bismillah nggih. Yuk kita mulai. Disiapkan ubur rampenya, apalagi yang harus disiapkan untuk kajian yang biasanya teman-teman lakukan. Boleh sambil tiduran, sambil kelesetan, dan tidak harus kemudian malam hari ini tuntas, paham semua, ya enggak. Ya kalau bisa sampai tuntas nanti 2 jaman, alhamdulillah. Kalau ada keperluan lain ditinggal, ya enggak apa-apa. Kan masih ada nanti diulang di rekamannya. Baik, bismillah, kita awali kajian malam hari ini. Akan saya buka dengan satu quotes yang bagus, yang menurut saya relevan untuk tema kita malam hari ini, dari filosof yang namanya Pascal. Ini filosof dari Perancis, ahli filsafat, ahli tentang agama, ahli tentang matematika. Beliau bilang seperti ini. The supreme achievement of reason is to realize that there is a limit to reason. Puncak pencapaian akal, pencapaian nalar manusia adalah kesadaran bahwa ada batas bagi akal, bagi nalar. Nah, persis seperti inilah tema kita malam hari ini. Jadi berusaha menyadari bahwa ternyata pikiran kita, nalar kita itu ada batasnya. Jadi menurut Pascal, sesuai quotes ini, justru pencapaian tertinggi berpikirnya manusia itu adalah kesadaran, ternyata akalku ini terbatas. Banyak hal yang tidak bisa aku jangkau. Sering sekali pikiranku itu buntu. Nah, jadi ini mungkin bisa dikiaskan kalau kita mikir, kok sampai buntu? Tidak bisa lagi mikir, itu mungkin batasnya. Jadi supreme achievement itu justru kesadaran, ternyata mentok sudah. Hanya sampai di sini pikiranku. Jadi ini mungkin makna mudahnya kalau pakai versi kita, menurut Pascal ini akhir dari penjelajahan rasional, penjelajahan kita pakai akal itu kalau sudah buntu, kalau sudah mentok, itulah supreme achievement. Jadi memunculkan kesadaran bahwa ternyata akalku itu ada batasnya, akalku itu terbatas. Tidak tahu segalanya, ada banyak hal yang dia tidak bisa menjangkau. Ya tentu saja quotes ini harus kita pahami tidak sebagai pandangan bahwa akal itu tidak penting, atau kebalikannya, pandangan bahwa akal itu segalanya. Tidak begitu. Jadi pakailah akal itu, tapi sadarilah bahwa dia juga ada batas-batasnya. Yang batas itu mungkin perlu diuraikan lebih jauh. Kadang-kadang orang itu menganggap ketika dia tidak mampu lagi, itulah batas. Jadi batas itu ketidakmampuan subjektif. Tapi ada banyak teori lain yang punya teori yang berbeda-beda tentang apa saja yang membatasi akal kita. Baik, semoga malam hari ini ada sedikit kejelasan tentang seperti apa sih batasnya nalar, batas kemampuan akal kita itu. Baik, ini saya awali dulu dari peristilahan-peristilahan. Kita ini kan sering pakai istilah itu agak acak, agak ngaco. Kapan kita pakai istilah otak, kapan kita pakai istilah akal, kapan kita pakai istilah nalar. Kalau otak itu bahasa Inggrisnya brain.
Kalau akal itu bahasa Inggrisnya mind. Kalau nalar itu bahasa Inggrisnya reason. Atau mungkin nanti pasnya reasoning. Kalau brain atau otak itu ya alatnya atau perangkat fisiknya. Ini yang kalau mungkin di ronsen atau di foto pakai apa gitu kelihatan. Kalau kepala kita dibelah nanti bisa dilihat. Nah itu perangkat fisiknya, itu namanya brain, otak. Jadi di situ mungkin ada jutaan saraf yang di situ kalau dia sedang bekerja itu mekanismenya sangat canggih. Teman-teman yang ahli neurosains mungkin bisa menjelaskan bagaimana kinerja otak ini. Dan penting juga karena dia juga kunci dalam aktivitas berpikir kita. Jadi kekacauan, ketidakberesan, kalau ada penyakitnya, ada konsletnya, ada cacatnya, dan lain sebagainya otak, yaitu nanti akan berpengaruh pada kemampuan seseorang berpikir. Jadi ada sangat banyak kan model-model sakit karena rusaknya otak sehingga orang sudah tidak mampu berpikir lagi, bahkan yang sampai tidak sadar tentang kemanusiaannya. Jadi ini juga ada pengaruhnya. Nah, kalau akal ini lebih pada kapasitasnya. Jadi akal itu bahasa Inggrisnya mind. Jadi kapasitas seseorang untuk secara sadar berpikir, memahami, menggunakan logika, menemukan kebenaran. Nah, ini namanya mind atau akal. Ini kapasitas yang berarti kan potensi kemampuan yang ada di dalamnya. Ya mind ini kita itu selain punya software otak, punya hardware namanya otak, punya software namanya akal. Ini kalau dianalogikan dengan komputer ya. Nah, kalau nalar atau reasoning ini ketika dia digunakan, ketika kita memakai akal untuk memahami, menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi reasoning ini kemampuan kita mempertimbangkan sesuatu, menilai sesuatu, memilih sesuatu. Jadi ketika kayak kalau ilustrasinya pakai komputer tadi, ya hardware-nya otak, software-nya akal. Nah, nalar ini ketika kita software ini kita operasikan. Jadi kita jalankan. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kita memang yang kita rujuk adalah perangkatnya, perangkat fisiknya, itu istilahnya lebih ke brain atau otak. Tapi kalau pada kapasitas kemampuan yang dia miliki, mungkin pasnya kita pakai akal. Sementara proses penggunaannya, kemudian bagaimana cara dia memakai dengan mempertimbangkan, menilai, milih, dan lain sebagainya, itu mungkin pasnya kita pakai nalar. Jadi yang ini nanti ada banyak variabel sudah terlibat kalau dalam proses berpikir yang namanya nalar tadi. Tapi otak menentukan, akal atau mainnya juga menentukan. Ya kalau akal atau main itu kan kadang-kadang ada orang yang kapasitas berpikirnya dalam tanda petik ya rendah, ada yang canggih sekali, cepat sekali, ada mungkin softwarenya sudah versi berapa gitu. Sehingga ketika dipakai untuk menalar jadi luar biasa. Meskipun mungkin brainnya itu kalau dilihat dari luar ya sama-sama sehatnya. Jadi ini peristilahan untuk mengklarifikasi saja. Mungkin teman-teman biar paham bedanya brain, mind, dan reason. Baik, sekarang kita awali pembahasan kita tentang batas nalar dari buku yang terjemahannya memang judulnya Batas Nalar. Yang judul aslinya Within Reason. Yang nulis Donald B. Carney. Jadi dalam buku Within Reason itu dijelaskan bahwa memang nalar kita, cara berpikir kita itu tidak segalanya.
Meskipun tetap bukan berarti dia tidak penting. Jadi di buku itu dijelaskan begini. Terhadap akal dan nalar kita harus punya kesadaran ganda. Yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya akal, pentingnya nalar, dan yang kedua adalah kesadaran bahwa nalar itu punya batasnya sendiri. Jadi ini namanya kesadaran ganda. Berarti yang pertama, kita jangan jadi orang yang anti akal, anti berpikir, anti nalar. Justru di antara hakikat kemanusiaan kita itu kan adanya di akal dan kemampuan berpikir. Maka kelompok-kelompok kalau ada loh ya, yang anti dengan nalar, anti dengan akal, ini dalam buku itu disebut ya kelompok yang keliru dalam memahami peran dan fungsinya nalar. Bahkan orang yang tidak mau pakai nalar pun sebenarnya mungkin dia punya argumen-argumen rasional tertentu terhadap pendiriannya. Jadi yang pertama itu, meskipun begitu, kita harus sadar batas kemampuan kita dalam berpikir dan sejauh mana akal atau nalar kita itu bisa berperan. Mari kita lihat ya, mungkin uraian satu kalimat dari buku itu yang saya potong ini mungkin menarik. Kata Donald Bigel nih, nalar itu adalah produk biologis, sekedar sarana yang menurut kodratnya terbatas. Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu. Tetapi nalar tidak mengubah aspek bagaimana kita melakukannya. Nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari 2 hari. Namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu mungkin sama dengan leluhur kita dulu. Mungkin karena perang, karena berniaga, penaklukan, penyebaran agama, dan lain-lain. Jadi, di bagian ini dia menjelaskan bahwa nalar itu hakikatnya hanya alat, hanya sarana yang punya keterbatasannya sendiri. Dia canggih luar biasa dalam hal bagaimana kita mengelola hidup, menyikapi hidup, namun pada aspek bagaimana kita mengorientasikan hidup, tujuan hidup, maksudnya, dan lain sebagainya, ini akal biasanya posisinya kalah oleh unsur-unsur jiwa yang lain. Mungkin hasrat kita, mungkin naluri kita, mungkin selera kita, dan lain sebagainya. Jadi, nalar itu menyumbang dalam hal bagaimana. Nah, mudahnya begitu. Tetapi, dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih penting, yaitu ranah mengapa. Nalar itu bikin pesawat, caranya bagaimana bisa dia. Bagaimana cara menghancurkan, bikin senjata nuklir, cara mengolah nuklir seperti apa dia bisa. Tapi kemudian pesawat ini dipakai untuk apa? Nuklir itu digunakan untuk apa? Itu biasanya yang lebih berperan bukan nalar, tapi mungkin naluri, mungkin nurani, dan lain sebagainya. Mungkin kepentingan-kepentingan egois, dan lain sebagainya. Jadi, nalar adalah alat yang sangat canggih untuk menerjemahkan keinginan, keputusan, kemauan kita. Tapi isi dari keinginan, keputusan, kemauan kita itu banyak didorong oleh naluri kita untuk mempertahankan diri, kebutuhan-kebutuhan emosi, atau sikap-sikap budaya tertentu. Jadi di buku itu kita diminta untuk sadar posisi utamanya seperti itu.
Jadi kedudukan nalar itu dia lebih pada alat atau sarana. Tergantung kita memakainya untuk apa. Nah, untuk apanya ini biasanya yang lebih kuasa itu bagian jiwa kita yang lain. Nah, ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pandangannya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca Kimia Usa'ada, kan juga penjelasannya seperti itu. Jadi menurut Imam Ghazali, akal itu dia bukan raja dalam diri kita. Dia hanya panglima. Rajanya itu kolbu. Jadi yang nyetir, mengorientasikan, mengarahkan, mewarnai hidup kita itu kolbu ini. Yang kolbu itu punya pasukan yang sangat luar biasa, namanya akal. Selain ada pasukan-pasukan yang lain, nanti teman-teman silahkan diulang waktu kita membahas tentang kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Jadi akal ini panglimanya. Panglima itu kan pasukan yang paling kuat. Dia yang mengarahkan semua pasukan yang lain. Jadi akal adalah panglima. Panglima itu berarti dia hanya bawahan saja, suruhan saja. Jadi kalau kolbunya jernih, kolbunya positif, ya dia akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk membela kejernihan dan kepositifan ini. Sementara kalau kolbunya suram, kolbunya gelap, ya dia akan jadi pasukan kegelapan, pasukan kesuraman. Nah itulah posisinya akal. Jadi dia terbatasi oleh orientasi, emosi, ambisi manusianya. Dia adalah senjata yang sangat hebat. Tapi yang namanya senjata itu kan tergantung yang memegang siapa. Maka teman-teman jangan heran kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu kadang-kadang di situ ada orang-orang pinternya yang terlibat. Seperti kalau di buku Batas Nalar tadi di awal dijelaskan bagaimana misalnya peristiwa Nazi dengan Holocaustnya, pembantaian besar-besarannya. Itu di situ juga ternyata banyak filosof-filosof Jerman yang mungkin teman-teman kagum dengan pikiran-pikirannya, ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan Nazi tersebut. Itu kan kita loh, harusnya kalau pakai akal sehat kan tidak suka kekerasan, tidak memilih tidak memilih sesuatu yang merusak kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau pakai akal sehat, tapi akal sehat itu dia hanya pasukan. Tergantung manusianya yang mengarahkan. Jadi kadang-kadang kalau dia orang jahat, ya maka akal ini dipakai untuk memuluskan kejahatannya. Mungkin dia bikin trik-trik, strategi-strategi biar tidak ketahuan jadi kejahatan yang sempurna. Atau dia melakukan rekayasa-rekayasa sehingga yang semula buruk dia carikan argumen biar jadi benar. Nah, jadi maka ternyata kuncinya diri itu tidak pada akal. Meskipun dia sangat penting. Orang tidak boleh tidak pakai akal ya. Kalau itu kayak seperti analoginya Imam Ghazali tadi, berarti orang yang tidak pakai akal itu ya kayak kerajaan, ada rajanya tapi dia tidak punya panglima perang. Dia tidak tangguh, tidak kuat, mudah kalah. Demikian juga orang yang anti nalar, anti akal, tidak mau menggunakan akalnya untuk hidup. Yo akhirnya kita kalah, wong tidak punya panglima. Jadi yang lain mengembangkan sains dan teknologi, menguasai peradaban, kita agak malu-malu, ragu-ragu mendayagunakan akal kita. Yo akhirnya kita kalah, akhirnya kita didominasi. Mungkin juga dijajah secara tidak sadar oleh mereka yang lebih duluan mengembangkan peradabannya dengan akal budi, meskipun akal itu hanya panglima. Jadi orientasi ganda tadi maksudnya akal itu penting, dia sangat canggih, dia pasukan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia hanya panglima, bukan rajanya. Yang memutuskan orientasi hidup kemana, arah
hidup ini kemana, tidak hanya akal saja. Makanya dulu ketika kita belajar tentang kritiknya Sayyid Hussein Nasr pada peradaban modern, kekeliruannya modernisme adalah melihat satu-satunya alat intelijensi manusia itu adalah akal. Melupakan ada banyak perangkat intelijensi manusia yang lain selain akal. Ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada ambisi, ada hasrat, ada selera. Ini semua berpengaruh dalam pengambilan keputusan manusia, tidak hanya akal. Jadi yang pertama, kalau ada yang tanya, batas nalar itu di mana? Ya, setidaknya akal atau nalar itu dia berposisi sebagai sarana atau alat saja, meskipun sangat penting. Dia tidak menguasai orientasi, tidak menguasai kemudi atau kendali. Meskipun mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Pengambil keputusannya tetap rajanya. Kalau pakai Imam Ghazali tadi berarti kolbunya atau bagian jiwa yang lain. Yang itu mungkin nalurinya, mungkin nuraninya, mungkin intuisinya, dan lain sebagainya. Jadi ini pemahaman pertama kita untuk membawa pada kesadaran bahwa nalar kita itu terbatas. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh, ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak sini ya. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati. Karena orang pinter itu kalau jahat, tambah bahaya dia. Karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih. Sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Jadi pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar. Jadi nalar itu ya kalau diurai lebih luas sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan. Tapi kan nanti penentu keputusannya kan
kolbu ini tadi. Dia memberi masukan-masukan. Ini loh yang baik, ini loh yang tepat, ini loh yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini kadang kita cueki juga. Kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri. Kadang-kadang kita tolak, kita ngambil keputusan yang berbeda. Di situ tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini. Dia hanya sarana dan alat. Baik. Selanjutnya, tentang keterbatasan nalar ini, penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir, kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya. Jadi, ya karena manusia ini kan punya hidup yang kompleks, beragam. Dia punya tujuan, punya target-target, punya sasaran-sasaran. Sehingga kadang-kadang demi pencapaian target, tujuan, sasaran-sasaran, ideal-ideal yang dipatok, ideologi-ideologi yang dipercaya, dibuatlah standar-standar yang membatasi cara berpikir. Mungkin standar-standar etik, standar-standar sosial. Seperti waktu kita membahas cara berpikir etik, cara berpikir sosial. Standar-standar susila tentang adab dan lain sebagainya. Standar-standar budaya. Tidak boleh kalau di sini ngomong seperti itu, berpikir begitu. Standar-standar politik. Bahas ini tidak boleh, bahas itu tidak boleh, ngangkat wacana ini dilarang dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita buat sendiri. Jadi ada pandangan yang bilang bahwa akal itu sebenarnya sangat canggih. Dia bisa masuk kemana saja, hanya saja manusialah yang membatasinya dengan standar-standar yang mereka buat sendiri. Tentu saja sesuai visi dan ideal-ideal yang dipatok. Jadi tidak usah banyak-banyak mikir inilah nanti begini. Tidak usah banyak-banyak mikir tentang itu nanti malah susah. Tidak usah dipikir macam-macam. Kita kan sering buat standar. Standar etik misalnya, wah tidak boleh kamu melakukan ini, tidak boleh kamu melakukan itu. Atau standar sosial. Di sini kesepakatannya sudah begini, meskipun kamu sudah menawarkan gagasan yang lebih baik dari ini, jangan. Karena sini sudah disepakati begini. Nah ini batasnya nalar selanjutnya yang penting mungkin untuk kita pahami hidup kita ini penuh dengan pagar-pagar dan standar-standar yang seringkali dari situlah nanti pemikiran kita atau nalar kita jadinya terbatasi. Jadi bukan karena memang terbatas, tapi terbatasi. Terbatasi itu kan sebenarnya bisa kalau mau dipikirkan, tapi tidak boleh dipikirkan. Nah, banyak dalam norma-norma sosial, budaya, misalnya kadang-kadang kita dilarang mikir yang begini-begitu, dilarang membayangkan ini itu, dilarang. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi standar-standar, makanya kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan tertentu kajian seperti ini dilarang, tema-tema ini jangan dibahas, yang seperti itu jangan dilanjutkan analisisnya dan lain sebagainya. Jadi ini kalau diistilahkan dengan lebih detail mungkin bukan keterbatasan nalar, tapi nalar yang dibatasi. Tidak salah sebenarnya, wong manusia itu kan punya ideal hidupnya sendiri-sendiri. Ingin nyaman, bahagia dengan standar-standar yang dia buat. Apalagi tadi ternyata posisinya akal, posisinya nalar dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang vital, yang paling nomor satu. Dia lebih banyak hanya melayani orientasi orang yang menggunakannya. Bahkan dia sendiri dibatas-batasi nanti
dia akan bekerja, nalar itu akan bekerja memberikan justifikasi terhadap batas-batas itu. Jadi nalar akan menjelaskan mengapa sih kok ini jangan difikirkan, mengapa kok itu jangan dibahas, mengapa kok itu jangan didiskusikan, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nalar yang dibatasi, tapi dia malah memberikan justifikasi terhadap pembatasan-pembatasan itu. Dia memberikan argumen-argumen, meskipun nanti selalu saja ada orang yang protes, yang oposisi, tidak setuju dengan argumen-argumen tadi. Ya yang tidak setuju dengan argumennya sendiri, dengan nalarnya sendiri. Yang setuju juga punya argumen dengan nalarnya sendiri. Disitulah istimewanya nalar sekaligus keterbatasannya nalar. Kan banyak ya teman-teman mendengarkan cerita-cerita bagaimana diskusi ini itu dilarang. Tidak hanya masa kini, masa lalu juga banyak. Larangan-larangan memikirkan ini, memikirkan itu. Eksekusi-eksekusi karena ada orang melanggar. Tidak boleh berpikir tentang ini kok malah difikirkan, malah dan lain sebagainya. Nah ini yang saya maksud, standar-standar yang kita buat sendiri untuk membatasi nalar. Baik itu standar yang sifatnya etik, sosial, susila, budaya, politik, dan lain sebagainya. Ya, ini tidak bisa kemudian disimpulkan, kalau begitu bisa enggak Pak, standar-standar itu kita singkirkan saja semua. Biar akal kita ini bebas tanpa batas-batas. Kemungkinan kalau kita akan buang semua standar, akal kita bebaskan sebebas-bebasnya, pada akhirnya ya kita akan membuat standar-standar versi kita sendiri. Jadi ketika kita lari dari satu standar, biasanya pada akhirnya ya kita membuat standar kita sendiri. Karena memang karakternya nalar, karakternya reason atau akal itu dia hanya lebih banyak melayani, tidak memutuskan. Nah, standar-standar ini kan sesuatu yang kita buat untuk mengorientasikan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan. Dan akal, nalar akan hadir melayaninya. Jadi, maka penting sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah kesadaran kita. Kesadaran itu berarti kalau ada standar-standar yang membatasi, kalau ada batas-batas, itu pertama kita harus masuk ke visinya. Ini maksudnya apa sih standar-standar ini? Ideal yang diinginkan apa? Apakah ini memang sudah kita sepakati bersama? Ataukah ini sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan keinginanku, dan lain sebagainya. Ini aspek-aspek ini bisa kita diskusikan, tapi biasanya orang itu memang dari standar ke standar. Jadi dari indikator ke indikator. Kalau dulu yang dianggap baik ini dengan standar ini. Kalau sekarang yang dianggap baik ini karena mengkritik yang dulu, maka sekarang ada standar baru. Karena manusia akan sulit kalau hidup tanpa standar. Apa-apa mau dipikirkan sendiri detail dari awal itu tidak mungkin. Hidup ini kan logikanya continuity and change. Kita melanjutkan yang lama sambil melahirkan yang baru, mungkin dengan sedikit-sedikit revisi, pengembangan dari yang lama. Nah baik, jadi sampai di sini kita mendapat sedikit wawasan bahwa yang pertama, fungsi akal secara umum adalah melayani, mendukung, menguatkan, menjadi sarana bagi kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan manusia. Kemudian yang kedua, dia banyak dibatasi oleh standar-standar orang yang menggunakan akal itu sendiri. Jadi ini dua kondisi eksistensial dari akal kita. Jadi tidak mungkin orang yang hidup sadar dengan visi, dengan misi hidup yang jelas itu tidak membuat standar-standar untuk mewujudkan visi misinya. Dan hidup yang serius itu kan memang hidup yang punya visi jelas, punya misi jelas, ada arah, ada cita-cita, ada tujuan. Yang sebagai konsekuensinya kemudian dibuatlah
pagar-pagar, dibuatlah strategi-strategi, termasuk standar-standar yang kadang-kadang memang menghalangi cara berpikir kita, menghalangi nalar kita. Baik, yang kedua itu. Yang ketiga sekarang kita membahas batas nalar selanjutnya. Yang ketiga, batas nalar itu ada pada perkembangan kognitif manusia itu sendiri. Ini sebenarnya bisa secara biologi maupun secara psikologi. Kalau secara biologi ya mungkin yang ahli neurosains bisa menjelaskan ini. Jadi yang ahli neurosains itu kan bisa menjelaskan ada hormon ini, hormon itu, dan lain sebagainya dalam diri manusia, termasuk bagian akal yang mana, cirinya apa, bagian otak yang mana, karakternya apa, mendukung berpikir apa, dan lain sebagainya. Ahli-ahli neurosains bisa menjelaskan. Kalau saya menjelaskan nanti dianggap masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Jadi nalar juga terbatasi dari aspek otak tadi secara biologis. Ada efeknya juga dalam kemampuan berpikir. Nah, ini yang saya bawa yang aspek psikologis, karena dulu pernah kita sebentar membahas ini ketika membahas tentang kepribadian. Jadi perkembangan kognitif secara psikologis ini juga membatasi cara orang berpikir. Ternyata kemampuan berpikir itu juga berkembang. Jadi ada perkembangannya, ada level-levelnya yang kadang-kadang orang-orang tertentu mengalami lambat tumbuh kembangnya atau sampai dewasa tidak canggih cara menggunakan daya kognisinya. Jadi ini teori perkembangan kognitif yang berasal dari seorang psikolog namanya Yang Piaget. Ini untuk ilustrasi saja. Ini sebenarnya ini menjelaskan bahwa nalar juga bisa terbatasi oleh perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis. Nah, yang biologis ya nanti bisa ditanyakan ke ahli-ahli neurosains. Yang psikologis contohnya ini. Jadi bagaimana manusia itu juga secara kognitif bukan kok langsung jadi full bisa berpikir mendalam, reflektif, kontemplatif, tidak begitu. Kognisi juga, otak kita juga mengalami perkembangan-perkembangan yang dimulai sejak lahir. Nanti di teori perkembangannya Yang Piaget ini ada 4 fase perkembangan kognitif. Jadi berarti kemampuan berpikir manusia itu berkembang step by step, tidak langsung full penuh. Yang pertama usia 0 sampai 2 tahun. Ini disebut periode sensorik motorik. Ini kemampuan mengorganisasikan kenyataan sehubungan dengan kemampuan indera dan motorik. Jadi ini kemampuan menggunakan panca indera anggota tubuhnya. Nanti baru di usia 2 sampai 7 tahun namanya fase preoperasional. Nah, di sini mulai kenal dirinya, mulai bisa membedakan antara dirinya dengan yang lain. Mulai muncul egosentrisme, pemikiran tentang aku, dan mulai bisa berpikir simbolik. Kalau aku melakukan ini, nanti dapat ini. Kalau aku melakukan itu, nanti dapat itu. Itu usia preoperasional. Nah, usia 7 sampai 12 ini sudah mulai bisa berpikir realistis, konkret, memahami lingkungan sekelilingnya, memahami dia tidak hidup sendiri loh, ada orang lain, mulai pinter berteman dan lain sebagainya. Ini fase konkret operasional.
Dan nanti puncaknya usia 12 tahun ke atas. Mampu berpikir abstrak, logis, self-reflection, sudah ngerti tanggung jawab, mulai sadar kepentingan dirinya dan juga kepentingan masyarakatnya, mampu mengekspresikan ide-idenya lewat bahasa dan lain sebagainya. Di atas 12 ini sudah dianggap dewasa, berarti kemampuan kognitifnya sudah penuh, tinggal diasah dan didaya gunakan terus-menerus. Nah, ini salah satu contoh. Ternyata otak kita yang berhubungan dengan pikiran dan nalar itu juga tidak sesuatu yang jadi begitu saja lengkap dan canggih. Ada banyak variabel-variabel biologis dan psikologis yang terlibat. Ini juga mungkin bisa mempengaruhi ciri cacat tertentu pada otak misalnya, atau pengalaman-pengalaman traumatik psikologis tertentu, itu juga berpengaruh dalam pola dan cara kita berpikir. Jadi ini